Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Neti Melani pada mata pelajaran sejarah. Nah, materi kita masih sama, yaitu tentang organisasi ekonomi regional dan global. Akan tetapi yang kita bahas itu sambungan dari yang minggu lalu, yaitu tentang organisasi ekonomi regional, bagian AFTA dan NAFTA. Wilayah AFTA atau ASEAN Free Trade Area. Nah, di sini Indonesia berperan kuat. AFTA dibentuk saat Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ASEAN keempat di Singapura pada tanggal 28 Januari 1992. AFTA merupakan kesepakatan negara-negara ASEAN untuk membentuk kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional dengan menjadikan wilayah ASEAN sebagai basis produksi dunia. AFTA merupakan kesepakatan negara-negara ASEAN untuk membentuk kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional dengan menjadikan wilayah ASEAN sebagai basis produksi dunia. Nah, awalnya AFTA hanya beranggotakan Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand, dan Filipina. Kemudian pada perkembangannya, anggota ASEAN lainnya ikut bergabung. Vietnam bergabung pada tahun 1995, Laos dan Myanmar bergabung pada tahun 1997, dan Kamboja bergabung pada tahun 1999. Nah, hal ini menjadikan seluruh negara ASEAN menjadi anggotanya. AFTA memiliki tujuan, antara lain, yang pertama itu menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif sehingga produk ASEAN memiliki daya saing kuat di pasar global. Yang kedua, menarik lebih banyak foreign direct investment atau FDI. Yang ketiga, meningkatkan perdagangan antar negara anggota ASEAN atau intra-ASEAN trade. Berikutnya, wilayah NAFTA atau North America Free Trade Agreement. NAFTA mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 1994. Awalnya, NAFTA dilaksanakan oleh dua negara, yaitu Amerika Serikat dan Kanada. Nah, berdirinya NAFTA dilatar belakangi oleh American Summit di Chili pada bulan April 1988 yang membahas tentang peningkatan kerjasama di bidang perdagangan, budaya, perjalanan, hingga cyberspace. Kerjasama yang dijalin Amerika Serikat dan Kanada menarik minat Meksiko untuk terlibat dalam perjanjian tersebut. Nah, pada bulan September 1998, Meksiko pun menandatangani Declaration and Memorandum of Understanding yang meresmikan masuknya Meksiko ke dalam NAFTA. Nah, NAFTA juga memiliki tujuan antara lain, yang pertama meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja, yang kedua menciptakan iklim usaha untuk mendorong persaingan yang adil, yang ketiga meningkatkan peluang investasi, dan yang keempat menciptakan prosedur yang efektif dalam penyelesaian perdagangan. Selanjutnya, kita masuk pada mata pelajaran sosiologi. Nah, materi kita sama seperti minggu lalu, masih tentang hubungan ketimpangan sosial dengan perubahan sosial sebagai dampak globalisasi. Akan tetapi yang kita bahas itu tentang menunjukkan rasa empati terhadap ketimpangan sosial. Nah, ketimpangan sosial itu timbul akibat adanya perbedaan dalam masyarakat atau ketidaksamaan. Nah, faktor penyebabnya karena terbentuknya stratifikasi sosial. Dalam masyarakat modern, ketimpangan sosial cenderung lebih tampak karena faktor persaingan dalam kehidupan sangat besar terlihat di berbagai aspek. Misalnya, perbedaan perekonomian, pendidikan, lapangan kerja, dan status sosial lainnya. Berikutnya, mengolah hasil kajian dan pengamatan tentang ketimpangan sosial. Nah, dengan adanya konsep ekonomi pendidikan atau investasi pendidikan, dengan kata lain, pembenahan dalam dunia pendidikan hingga mampu menghasilkan kualitas hasil pendidikan atau human capital yang kelak dapat memberikan perbaikan-perbaikan dalam kehidupan ekonomi baik secara individual maupun kelompok. Nah, sampai di sini dulu pembahasan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.